Santapan Harian Senin 9 Maret 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang setia, perbaharunilah hati serta pikiran kami melalui firman-Mu pada hari ini, sehingga hidup kami semakin mencerminkan kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin. Yosua 23. Lama setelah Tuhan mengaruniakan ketenteraman kepada orang Israel di segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut usia, ia memanggil seluruh orang Israel, para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Katanya kepada mereka, "Aku sudah tua dan lanjut usia. Kamu telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan melalui undi kepadamu bangsa-bangsa yang tersisa itu menjadi milik pusakamu menurut suku-sukumu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan itu. Dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir mereka demi kamu dan menghalau mereka dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hendaklah kamu sungguh-sungguh bersiteguh memelihara dan melakukan semua yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyatu dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu. Jangan mengakui nama ilah mereka atau bersumpah demi nama itu. Jangan beribadah kepada ilah-ilah itu atau sujud menyembahnya. Sebaliknya kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai hari ini. Tuhan telah menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang besar dan kuat itu. Adapun kamu, tidak seorang pun dapat bertahan menghadapi kamu sampai hari ini. Satu orang saja dari antara kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Demi hidupmu, perhatikanlah baik-baik agar kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Sebaliknya, jika kamu berbalik dan berpaut pada sisa bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta menyatu dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Allahmu tidak akan lagi menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Mereka bahkan akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada punggungmu dan duri di matamu, sampai kamu lenyap dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insafilah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa dari segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan Allahmu kepadamu, tidak ada satu pun yang gugur. Semuanya terpenuhi, satu pun tidak ada yang gugur. Sama seperti segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan Allahmu kepadamu telah terpenuhi. Demikian Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala malapetaka sampai ia memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apabila kamu melanggar perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diperintahkannya kepadamu, dan kamu pergi beribadah kepada ilah-ilah lain, serta sujud menyembah mereka, murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu, sehingga kamu akan segera lenyap dari negeri yang baik, yang telah diberikannya kepadamu. Sahabat Scripture Union Indonesia,
Jika kita adalah orang tua dan kita tahu akan segera meninggalkan dunia ini, kira-kira apa wasiat terakhir kita kepada anak-anak kita? Atau jika kita sebagai anak, kira-kira wasiat apa yang kita harapkan? Di akhir hidupnya, Yosua pun memberikan wasiat kepada bangsa Israel. Apa wasiat terakhir Yosua kepada bangsa Israel? Pada dasarnya, wasiat terakhir Yosua dalam pasal 23 ini dapat disimpulkan dalam satu kalimat. Kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu. Sejarah bangsa Israel membuktikan bahwa godaan besar bagi mereka dalam perjalanan mengikut Tuhan adalah kecenderungan mereka untuk berpaut pada diri mereka sendiri, pada materi, dan pada hal-hal yang kasat mata. Terlebih lagi setelah mereka hidup tentram di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya itu. Mereka bisa saja pada akhirnya berpaut pada semua itu dan bukan pada Allah. Minimal ada dua kunci bagi bangsa Israel agar dapat terus berpaut pada Allah. Pertama, mengingat perbuatan Allah pada masa lampau. Itulah yang disampaikan Yosua dalam wasiatnya bahwa semua pencapaian mereka saat ini bukanlah usaha mereka sendiri, tetapi karena pertolongan, penyertaan, dan kasih setia Tuhan. Yosua berkata, "Kamu telah melihat, Dialah yang telah berperang. Ingatlah, Tuhan telah menghalau." Dengan mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau, kita diharapkan sadar bahwa apa yang kita miliki dan capai saat ini semata-mata adalah karena Tuhan. Kita tidak mungkin hidup tanpa berpaut pada Tuhan. Kedua, tidak terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Yosua mengingatkan mereka supaya tidak mengikuti cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah di sekitar mereka. Mereka juga diperingatkan untuk tidak kawin-mengawin dengan bangsa lain karena hal itu merupakan godaan besar untuk jatuh dalam penyembahan berhala. Sudahkah kita berpaut pada Tuhan? Kenalilah godaan yang dapat membuat kita rentan berpaling dari Tuhan. Akui di hadapannya dan mohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Putra Kasih, anugerahkanlah hikmat kepada kami untuk meninggalkan wasiat yang benar bagi anak-anak kami, yaitu iman yang hidup, hati yang takut akan Engkau, dan kasih yang senantiasa terpaut kepadamu. Kiranya hidup mereka berakar dalam firman-Mu dan berjalan setia bersama-Mu sepanjang hari hidup mereka. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.